Salam cinta. Halo sedulur DTC, kembali lagi di Dia Tablet Channel. Masih bersama saya Dia dan Mas Bojo, Mas Alex Pujiwinarto. Ya, di konten yang terakhir Mas, yang bernafas dengan cinta, ya toh, yang membahas masalah sayembara itu. Nah, itu ada sedulur kita dari Malang, Mbak Astuti itu bilang gini, ayo katanya yang menikahkan Bu Lucy. Loh, emang bener kok. Ternyata sudah naksir dari dulu gitu. Itu dijelasin Mas. Itu sebenarnya tuh jenengan itu naksir atau sama seperti naksir dalam tanda kutip naksir suka cinta gitu ya, atau suka sama ini anak bagus untuk dijadikan atlet, ini berpeluang menjadi juara, ini kalau digarap seperti ini bisa ibaratnya kalau mutiara itu di dalam comberan diambil, ini diasah, ini bisa jadi mengkilap gitu. Itu sebenarnya yang mana? Naksir kemarin kan apa? Aku juga sudah ngomong, kamu kan ngejar toh itu. Kenapa kok tertarik? Tertariknya kan karena itu. Nah, sekarang coba yang pada tinggal di rumah ini, anak-anak itu, murid-murid itu, siapa sih yang tidak saya dekati dengan cara khusus? Contohnya Xenia. Xenia itu kan waktu dia bertanding yang pertama itu dan dia menangis, aku beri hand protector ya. Terus kasih itu juga banyak lah, nggak cuma cewek, cowok juga begitu gitu. Deket juga, jadi Mas Alex tuh banyak deket sama murid-muridnya itu, memang deket gitu loh. Jadi nggak hanya cewek, cowok juga gitu. Bahkan yang namanya si Peggy itu ya kan, itu dulu kalau tinggal dulu kan tinggal di rumah juga, di rumahnya Mas Alex juga itu ya dikeloni gitu loh. Jadi emang ya seperti itu. Kalau naksirnya kalau istilah pendekar kungfu itu bisa melihat ini bertulang baik gitu. Gitu. Makanya aku nggak berani di atas 1 juta. Gak cucuk. Oke, terus ini kita mau membahas masalah apa ini Mas? Aku itu manut. Gini aja, jenengan itu kan pernah cerita kalau zaman mudanya jenengan itu kan kayak preman lah, suka berantem, berhenti itu kan ketika punya anak Lia toh, itu kan enggak, punya anak Garuda. Punya anak Garuda itu baru berhenti berkelahi, sampai pakai pakaian Jawa waktu mau naik ke Lawu itu kan juga mau berantem gitu loh. Nah, ini kita mau bahas ini aja. Sebenarnya lebih preman mana sih jenengan sama aku? Preman kamu. Enggak, ini kan kita korek ini, kita kuliti. Siapa yang lebih preman gitu. Nek menurut pendapatku, dan kayaknya aku ini orangnya nggak subjektif, saya berusaha menjadi objektif ya. Kita akan lihat data maupun faktanya. Yang pertama itu waktu kamu masih jadi murid itu, bapakmu itu kan simpaiku, bapakmu itu kan kakak perguruanku. Nah, waktu melatih kan pendekatannya beda, karena aku mendekati lewat seni, lewat perasaan. Kalau bapak kan karatenya kan ortodok. Nah, dia melihat metode kepelatihanku itu mungkin enggak lazim. Nah, kemudian dia kasih kritik. Nah, yang kemudian marah terus nantang bapaknya siapa? Kamu kan nantang, ya sudah bapak sama aku kumitik sini kan gitu.
Ya. Itu aku berdosa besar. Itu satu. Ini gejala-gejala premannya itu kan kelihatan. Sampai aku pusing, ini gimana ini anak kok bisa begini ini. Nah, yang kedua waktu kita ngantar anak-anak bertanding ke Cirebon. Nah, waktu selesai pertandingan karate, kita kan nunggu kereta di stasiun Kerujaan. Nah, terus kita lagi duduk, anak-anak ada agak jauh dari kita duduk karena saya butuh merokok, kamu nemeni. Terus ada preman 2 toh mepet, minta rokok, tak kasih. Habis itu minta uang, terus kamu gini-gini toh, oh, mas kita hajar. Karena apa? Karena mereka bau minuman keras gitu. Mungkin logikamu kan ini orang mabuk, satu kamu yang hajar, satu yang hajar aku kan gitu. Nah, karena kita berani melawan, si 2 preman ini keder juga. Terus dia pergi sambil ngumpat-ngumpat, toh awas tunggu ya, aku nanti kesini lagi bawa temen-temennya. Terus aku bilang tak tunggu sampai keretanya datang, orangnya nggak datang. Itu kan juga bukti bahwa kamu preman. Nah, dari 2 bukti ini aja udah kelihatan karena kamu cewek toh. Nah, ini kan berarti kan jiwa premannya itu enggak yo itu yang ngajari siapa? Yang ngajarin jenengan. Aku tuh nggak pernah ngajari pukuli orang, kan nggak pernah. Enggak, itu maksudnya nyontoinnya gini. Pas di Jakarta, inget enggak yang nganter Senia, pas Senia masih kecil itu mau pertandingan di Jakarta. Nah, itu kan udah malam. Oh ya. Terus kan naik angkot. Kalau di Jakarta nggak tahu itu namanya apalah, angkot kali ya. Naik angkot, terus tuh lama banget kan. Kita emang nggak apal Jakarta, tapi mungkin jenengan kan punya intuisi, karena aku juga heran juga, ini kok nggak nyampe kok perasaan mutar terus jenengan jengkel tau sama tukang angkotnya itu. Nah, terus tukang angkotnya jenengan cekik. Bukan cekik, kalau cekik kan begini kan, itu kalau gini diangkat gini. Itu namanya dicengkiwing kalau bahasa malah bajunya diginiin gitu. Terus angkotnya itu terus jadi marah gitu. Terus sampailah kita ke tujuan. Nah, itu sing nyontonin siapa kalau kayak gitu? Sing nyontoin. Ya. Lah itu kan karena kalau enggak kita bisa enggak sampai nanti habis itu kan dikeprok, malak ya, dipalak itu kan. Itu sudah pasti di Jakarta pasti begitu. Ya sama aja toh lah, itu di Cirebon itu juga sama aja toh. Dia bawa minuman, minta rokok udah dikasih rokok, malah minta aneh-aneh ya kan. Iya kan sama aja toh. Ya berarti aku cuma satu itu toh. Ya aku ya satu. Kok bisa 2, yang satu malah sama orang tuamu loh. Ini belum lagi yang sudah jadi pegawai itu. Ayo, kamu naik bis, kemudian ada preman mau gerayangin itu kamu hajar, itu gimana itu ceritanya? Gini loh Mas, kalau itu tuh membela harga diri wanita, itu loh, itu bukan masalah preman atau enggaknya. Jadi ceritanya begini loh. Dulu sebelum aku kerja itu naik mobil, itu kan aku naik motor. Kalau misalnya capek kan naik bis. Nah, karena aku masuknya itu jam 7 pagi sampai kantor, sedangkan jaraknya dari rumah sampai kantor itu kan 64 kilo. Alhasil kalau naik bis itu aku harus berangkat dari rumah itu jam 4 gitu, karena bisnya itu jam 4 lebih seperempat kan gitu. Nah, itu aku ingat banget, itu hari Senin. Aku pakai baju kaki kan, baju baju ASN gitu. Nah, kalau duduk itu kan aku sukanya di bangku 3, itu paling ujung pojok deket kaca gitu kan. Nah, kalau tidur kan aku bisa nyender di kaca gitu. Nah, pakai headset,
pakai headset dengerin musik, aku tidur. Nah pas begini sandar di kaca itu dari belakang itu ada yang gini-gini mas, gini gerayangin telinga gini kan. Nah kan aku orangnya model yang peka gitu loh, kalau tidur gitu ada yang mepet gitu aku tuh udah bangun gitu loh, nggak enak gitu lah. Itu kok ada yang gerayang-gerayang gitu di telinga. Nah tak lihatlah ke belakang, ternyata itu kalau aku bilang tuh gondes mas, tahu gondes enggak? Gondrong deso. Orangnya tuh hitam gondrong gitu, desa-desa gitulah. Nah dia tuh terus tangannya tuh ditarik gini, terus dia pura-puranya tuh mainan HP gitu loh. Jadi yang satu ini ditarik, yang habis megang telinga itu ditarik, terus yang satu tuh pura-puranya pegang HP. Terus aku gini, pasti ini nanti kayak gitu lagi kalau aku gak bertindak kan gitu. Sengajalah aku pancing. Nah aku pura-pura gini lagi, tapi aku tuh gak tidur gitu. Nah itu kan bangku itu yang di ujung itu kan pasti ada celah kan. Nah itu ada celah. Lah ini tak tunggu kok nggak iniin telinga, ternyata dari bangku itu mas masuk tangannya ke sini, mau pegang susu gitu kan. Wah langsung aku langsung begini, tak tarik lah tangannya ke sini kan gini toh, tak tarik ke sini kan, dia kan maju gini. Maju, aku langsung naik ke jok itu, tak pukul lah, puang gini, puang, tak kembaliin lagi, puang gitu. Aku naik terus tak rambutnya tak jambak gini, tak naikin gini. Kamu mau kurang ajar ya, tak gituin kan? Enggak mbak, ampun mbak. Kamu turun apa tak ajar lagi? Aku bilang gitu. Nah terus itu apa krubisnya itu kan udah kenal kan mas, karena kan tiap hari kan PP kan. Kalau orang Jawa bilang laju gitu kan, PP. Itu apa mbak dia apa? Ini loh pak, kurang ajar nih mau pegang-pegang ini, turunin kalau enggak tak ajar lagi nih, aku gitu. Terus kan itu kalau pagi gitu kan banyak kayak mbak-mbak pabrikan gitu loh mas. Lah mbak-mbak itu tuh pada ngeliatin gitu. Ya mbak digituin aja, kalau enggak nanti kurang ajar bilangnya gitu. Mungkin mbak-mbak gitu jadi korban mungkin ya, tapi enggak berani gitu kan. Nah terus sampailah di Semarang kan, kalau jam 4:04 sampai Semarang itu kan jam 6:04. Nah aku turun duluan mas, tak tungguin gitu. Ini kok nggak turun sampai udah habis pada turun toh, kok ini gondes ini kok nggak turun. Terus tak tanyain, mas mana tuh tadi orangnya? Oh udah turun mbak, sebelum sampai Semarang udah turun. Jadi tuh bukan preman sih ya mas, kalau menurutku itu tuh bukan preman, cuman kalau ini nggak dikasih pelajaran, dia tuh nanti akan melecehkan wanita-wanita lain selain aku gitu. Yang dia nggak tahu itu dikiranya kan aku cewek pakai pakaian ASN gitu kan. Pasti ini nggak berani, pasti diem aja, dilecehkan gitu, nggak taunya. Itu jangan macem-macem makanya ya. Untung aku waktu itu gak sering pegang-pegang kamu ya. Bisa dikau. Itu tuh aku pernah juga loh mas. Itu tuh udah ini sih hamil Aiko. Hamil Aiko kan ini kan naik bis, pas itu juga naik bis. Nah pas nyebrang tahu ada orang hamil nyebrang. Ada dari sana naik motor tuh kenceng banget gitu mas, mau nyenggol aku kan bawa tas cewek, tas tenteng kemayu gitu kan. Wah tasnya ini langsung tak ambil, tak wantemin orangnya gitu. Kena orangnya gini gitu, motornya mau jatuh. Lah aku gemes kok gitu loh. Maksudnya aku tuh melakukan sesuatu itu jiwa kepremanan. Ngaku sendiri akhirnya. Itu tuh karena suatu sebab, bukan karena aku mau sok-sok gayanya aku loh orang karate, aku pernah juara gitu terus semena-mena gitu tuh enggak gitu loh. Karena memang dibekali seperti itu tuh untuk membela diri, untuk menegakkan kehormatan gitu. Kalau enggak ya ngapain sih kayak jagoan-jagoan neon gitu ya, enggak sih gitu ya. Bukan gue banget gitu. Tapi tanganmu cepet banget loh. Ingat gak waktu kita itu
mau ke ini Malang. Naik kereta api Iya, sama naik murid-murid kereta. itu. Ada salah satu yang Kehilangan HP sama dompet. Ada kehilangan. yang sudah kehilangan HP sama dompet. Atmo itu? Lah ya, Heeh. itu dibalikin. Enggak ketemu kok. Nggak ketemu. Nggak ketemu, Tapi kan iya. waktu itu kan ada yang mau dicopet, terus tangannya kamu sampluk terus kamu gini. Bukan, itu ceritanya jenengan salah. Jadi kan waktu naik kereta itu kan karena kita kan memang pendanaan itu kan sering nggak dapat ya kan. Yeah. Jadi kita kan sering kalau pertandingan itu kalau nggak gadein motor, gadein sertifikat tanah. Yang penting anak-anak bertanding. Yang penting anak-anak bertanding karena jarang sekali kalau misalnya kita pertandingan itu dapat bantuan itu jarang gitu ya. Selain itu memang kejuaraan sing resmi, sing memang ada plot dari anggaran dari KONI atau dari Forkinya itu kan kita open gitu kan biasanya kan sendiri. Nah, kalau kita tidak ikut banyak pertandingan itu anak-anak juga tidak akan terasa gitu loh. Karena untuk menilai ini latihannya berkembang atau enggak itu kan dari hasil pertandingannya kan gitu. Nah, pas itu ke Malang naik kereta ekonomi. Tahu sendiri kan, Lur, kalau naik kereta ekonomi itu kan naik itu kan bejubel gitu kan, empet-empetan gitu. Nah, itu dimanfaatkan sama copet. Lah ada anak namanya Atmo itu dia tuh gaya-gaya gitu loh, HP-nya taruh di saku, dompetnya taruh di saku gitu kan. Nah pas naik itu dia kehilangan, HP-nya tuh hilang sama dompetnya itu gitu kan. Mungkin si pencopet itu kan masih wah ini kelompok ini grup ini gampang gitu kan diambil. Nah HP-ku tak taruh di depan, di saku depan gitu. Lah pas masuk gitu rame-rame tuh aku ngerasa kalau HP-ku tuh mau diambil gitu loh Mas. Nah terus tangannya tak giniin. Weh, mau copet kamu ya, tak gituin langsung orangnya enggak kok enggak gitu terus orangnya pergi. Iya cepet tangannya cepet sekali itu, makanya intuisiku bener kamu itu calon juara waktu itu gitu. Ya apa ya pengalaman seperti itu sih kalau nggak ada basic bela diri, mentalnya nggak diasah, nggak dilatih sama jenengan juga nggak bisa kayak gitu. Sebenarnya sih aku tuh orangnya tuh pendiam, kalem gitu Mas. Pendiam, kalem gitu. Ya karena jenengan gitu jadi bakat-bakat terpendamku itu muncul. Ngarang aja. Bakat terpendam. Aku itu ya kalau nggak betul-betul terdesak kan nggak pernah begitu toh. Ada banyak kesempatan di mana orang minta apa gitu, minta rokok, minta apa ya tak kasih aja selama nggak rese. Ingat waktu kita ke Salatiga habis pertandingan atau di sela-sela pertandingan itu sama anak-anak itu. Yang mana? Yang sopirnya lagi belajar. Sopirnya lagi belajar di tanjakan, dia nyenggol orang yang baru tahu naik sepeda motor bawa pipa itu. Nah kemudian itu kan, itu habis pertandingan mas kalian refreshing ke Kopeng. Iya, nah itu kan terus si sopir kan diteror mau dipalak. Itu kan aku diam. Terus diam sampai si sopir nggak bisa. Padahal nggak kenapa Lur. Iya nggak apa-apa. Nyenggol sedikit gitu sedikit, aja. Tidak dia nggak jatuh nggak apa. Tapi kasus kayak gini kan kemudian diarahkan dimanfaatkan untuk bisa mendapatkan uang. Nah, si sopir ini bingung nggak bisa ngatasin. Itu berapa menit itu aku diem aja. Udah nggak tahan itu ya? Nggak tahan. Anak-anak yang lain itu murid-murid nggak ada yang bereaksi juga. Akhirnya aku turun, iya toh. Aku turun terus maunya apa? Kalau mau uang ya sudah ini berkelahi dulu sama aku kan gitu. Nah akhirnya kan si orang ini kan pergi takut. Gitu. Ya kalau misalnya si kendaraan ini jatuh ya tidak usah diminta pun pasti kita kasih lah kompensasi ya untuk berobat atau untuk apa.
Tapi karena ini sudah kesewenang-wenangan ya terpaksa. Iya. Kan memang di bela diri itu terutama di karate, karena aku karate nggih. Jenengan juga basicnya karate itu kan ada sumpahnya gitu kan. Dan kita juga nggak bisa kalau kita bener orang semena-mena itu juga kita nggak boleh diem aja kan gitu. Ya itu tadi Lur. Banyak cerita kita. Jadi sebenarnya itu yang lebih preman itu Mas Alek atau saya pasti. Pasti sedulur juga bisa menilai siapa yang lebih preman gitu kan, karena saya orangnya kalem. Iya, aku lebih kalem. Ya intinya kita tidak pernah melakukan sesuatu hal karena kita mempunyai kelebihan di bidang bela diri itu untuk sesuatu yang untuk untuk gaya, untuk tampil gitu, nggak pernah. Kita pasti melakukan sesuatu itu karena kita dilecehkan atau karena kesewenang-wenangan gitu ya Mas. Iya. Itu aja Lur berbagi kisah kita kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan Diah Tomblok Channel. Salam cinta.